hari ini dan Kangkus ini udah berapa tahun ya Om di market? 10 tahun? Baru satu sih. Aduh. Satu dekade. Satu dekade. Baru satu, masih baru lah. Masih Jadi, baru lucu-lucunya. satu dekade itu baru masih lucu-lucunya ya Om ya. Iya. Soalnya kan Ya, kalau dibilang lebih lama, ya pasti ada yang lebih lama. Banyak senior-senior kayak Pak Al-Fatih sendiri aja kan udah dari tahun 94. Kayak Kang Edi sendiri di pasar modal udah dari tahun 94. Terusnya si Om Heldi sebelum ada bursa efek Indonesia aja dia udah ada duluan. Dulu masih ada bursa efek Surabaya sama bursa efek Jakarta, kan. Nah, baru tuh disatuin tuh. Gitu. Banyak sih belajar dari komunitas, ketemu ya sama kayak hot community lah kita sesama trader ataupun investor menjalin silaturahmi dengan mana sih yang positifnya kita ambil, yang negatifnya ya jangan diambil. Betul. Apa sih yang kita cari kan keuntungan untuk kita ya, pasti ya nggak mungkin keuntungan untuk kita. Kalau bisa keuntungan kita juga kita bagi-bagi ke yang lain kan, seperti itu kan. Kalau komunitas tuh. Iya, sama ini juga ya Om, karena di market itu pasti ketemunya orangnya itu aja Om. Maksudnya yang kuat, yang tahan di market kan pasti orang lain itu aja, dan emang kita harusnya menjalin hubungan yang baik ya gitu ya. Iya, kalau yang biasanya yang udah yang gue jalanin yang bertahan sih yang baik biasanya. Iya. Yang bertahan yang baik, cuman kalau yang udah ada macam-macam atau kayak gimana, ya nggak bertahannya biasanya berhubungan dengan hukum. Ada dan itu udah banyak gitu berhubungan dengan hukum. Bahkan itu kan kayaknya udah sering ya, kayaknya hampir tiap periode mungkin ada ya Om ya. ada gitu, pasti. Oke, nah ini teman-teman kita akan mulai topik apa live kita malam ini itu kita akan mencoba ngobrol soal membangun psikologi trading. Nah ini kan kebetulan kan Om Kusnya juga udah lama ya, maksudnya udah lama di market, artinya pasti udah lama di market plus aktif di market itu pasti punya level psikologi yang udah jauh banget, itu sangat bagus gitu dibanding kan kadang ada orang yang lama di market tapi nggak ngapa-ngapain Om, itu kan juga nggak maksudnya nggak bisa juga kan. Jadi kita kalau mau lihat psikologi trading atau psikologi invest dari seseorang itu kita lihat dia seberapa lama di market dan seberapa aktif di market. Jadi dua hal ini yang menurut saya itu paling berpengaruh. Nah ini Om, sebelum kita ngobrol soal psikologi trading, nah ini market kan bentar lagi udah mau lebaran Om, kita udah mau mulai libur, kemungkinan mungkin bakal sepi juga ya kelihatannya ya, karena ini first time setelah pandemi orang itu udah boleh lihat kelihatannya mudik itu pun udah lebih gampang lah gitu dibanding sebelumnya. Ya, jadi, dibanding 1 tahun 2 tahun yang lalu ya. Bener. Jadi kemungkinan impact-nya gimana Om untuk ini? Om Kus melihatnya? Impact, kalau ngelihatnya impact-nya sih ya bagus-bagus aja. Pasti sih namanya kangen sama kampung halaman ya, iya ya, karena kan 2 tahun ini nggak boleh pulang kampung. Ekonomi sih pasti bakal ini ya, inflasinya sih bakal naik gitu. Kayak biasanya yang tahun lalu kan pengeluaran, katakanlah kalau misalnya kayak bulan puasa itu di Indonesia tuh ada budaya bagi-bagi duit, angpau kalau tiap lebaran. Anak-anak puasa misalnya tamat 30 hari ada yang dapat 50.000, 100.000, itu kan berarti aliran uang yang ada peredaran di Indonesia khususnya di lebaran itu akan tingkat tinggi, akan naik tinggi, apalagi dengan sekarang bahan-bahan baku makanan juga seperti daging, ayam, telur dan lain-lain juga udah naik, dan udah juga dimulai si BBM juga udah dinaikin, kan otomatis pergerakan
apa ya? Inflasi. Kok dompet kita sendiri mau nggak mau kegerus gitu. Iya, iya. Jadi dibilang bagus, ya bagus karena ekonomi kita sekarang udah mulai lancar, ya udah bukan recovery lagi kalau buat saya ya. Kalau recovery itu tahun lalu recovery, tapi sekarang kita lebih melihatnya pertumbuhan. Yep. Okay. Lebih lanjut pertumbuhan yang tahun lalu kita nggak berani nge-spend duit untuk hal-hal ini karena kita takut kena COVID, rumah sakit dan lain-lain. Tapi sekarang lebih kalau kita perhatiin di mall-mall aja kayak weekend sekarang kayaknya udah nggak ada ini sama sekali, udah rame. Macet banget. Kalau kalau Sabtu Minggu juga makanya kayaknya udah bener-bener real endemic gitu. Iya. Padahal sebenarnya masih banyak ya COVID kalau kita lihat baca-baca berita itu sendiri. Cuma mereka udah nggak peduli karena udah ada vaksin 1, 2 dan booster 1, booster 2. Jadi kalau lihat kesananya sih buat gue sih bagus banget. Pertumbuhan kita cepat, bahkan bisa dibilang lebih cepat daripada negara lain, cuman agak terlambat di inflasinya aja. Oke. Iya. Jadi so far, nah ini sambilan nih ada Cititin. Halo, malam Ci. Halo Cititin, ini guru gue loh, guru tap reading gue loh. Cititin. Dia beli saham itu nggak pernah lihat chart gue. orang Pontianak, orang Kalimantan. Mantap. Okay, gue berguru sama siapa aja gue dulu. Sama siapa aja yang bisa mau ngajarin gue belajar sama dia dan gue belajar dari nol. Dan gue nggak itu gue nggak tahu dia umurnya lebih muda dari gue atau lebih tua dari gue. Tujuan gue belajar, cari ilmu, apa yang bisa gue dapet, apa yang bagus, itu yang gue terapin. Nah sekarang dari semuanya tinggal gue gabungin. Oh ini yang kepake sama gue untuk scalping, ini yang pakai buat gue untuk nge-spotting, ini pakai gue untuk nge-swing atau gue untuk investasi. Jadi belajar semua hal ya, maksudnya kan sometimes orang ada, gue maunya yang swing aja, nggak mau yang lain, atau gue maunya scalping aja lah, atau gue maunya invest aja. Itu sebenarnya juga pilihan orang, tapi kayak alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita belajarin semua, jadi akhirnya kita juga tahu ya Om, maksudnya kita juga jadinya mencari, oh ini ya ternyata jati diri gue di market tuh seperti ini. Bener nggak sih Om? Iya. Sebenarnya sih dulu gue pertama, ya bukan apa ya, umumnya ya, kalau kita balik lagi, kalau topiknya psikologi trading. Psikologi trading umumnya itu para trader yang baru terjun khususnya ke pasar modal, pasar uang, mau itu forex, saham, kripto, pengennya hari itu cuan 50% minimum. Bener gak? Ya kan? Bener. Nah, kita punya duit 100 juta, pengennya hari itu dapat 50 juta. Dengan tanpa meninggalkan rumah, cuman modal internet, klik enter, tek, cuan 20 juta, 50 juta satu hari. Besok gampang lagi. Akhirnya foya-foya, nggak berpikir ini. Nah, ini yang banyak banget yang banyak banget. Gue juga dulu begitu. Iya, gue juga dulu begitu. Akhirnya keluar jalur dari koridor investasi itu tujuannya sih apa? Balik lagi ya. Tujuannya investasi itu kan sebenarnya untuk masa yang akan datang. Jadi kalau kita bilang kayak gini, oke, kita beli saham A, B, C, oke lah. Sebenarnya terjun di pasar keuangan itu kan untuk menekan inflasi yang ada. Salah satunya salah satunya kayak BBM kita kan udah tahu nih naik kan, karena kita kan yang biasa selalu mantau komoditas ya kan, entah itu emas, nikel dan lain-lain, minyak. Cara menekannya gimana? Wah, minyak udah mau naik. Apa sih yang related dengan minyak? Misalnya kayak Akra sekarang udah masuk ke minyak dan gas ya. Sebelumnya kan trade service, Medco, Elsa dan lain-lain. Itu kan dari cuan yang salah satu saham minyak itu kan bisa kita buat beli bahan bakar ya, atau bisa buat bahan baku yang sehari-harian itu sendiri. Ya tujuannya untuk trading itu kan menekan angka inflasi, 50%-nya kita sisihkan, 50%-nya untuk biaya hidup atau untuk modal trading lagi atau jual beli lagi. Dan sebenarnya trading itu aslinya itu kan berbisnis. Yes.
berbisnis, berdagang, banyak orang yang baru terjun, dia trading ikut-ikutan, tapi nggak tahu kapan waktu harus exit, kapan waktu entry. Tapi mereka cuma tahu ikut-ikutan. Kata Handi, misalnya contoh ya, salah satu saham misalnya. Kata Handi, BHBP mau ke 1.000, tapi sekarang nggak sekian, ya kan? Akhirnya yang disalahkan siapa? Handinya. Atau nggak ya? Atau misalnya kayak saya, kata Kangkus, Medco mau 1.500, ya kan? Tapi sekarang nggak ini. Saya ikut Kangkus, sebenarnya beda dalam arti finansialnya Handi sama finansial saya beda. A dan B dan C selalu berbeda dan punya kebutuhan berbeda-beda. Yang paling pertama kita ketahui ini, kebutuhan kita itu seberapa besar dan seberapa kuat finansial kita. Yes, benar. Nah, kalau si ini ada namanya dari teorinya Dr. Alexander Elder. Dia untuk psikologi trading, psikologi dalam trading itu dibagi menjadi 3. 3M sebutannya. Mungkin pernah dengar? Mind, method, 3M itu adalah mind, mind, money, sama method. Ya. Nah, kalau untuk yang genre-genre yang sekarang ibaratnya yang 2020 ke atas, ini mereka mementingkan metode. Iya, mementingkan metode dibesarkan, analisis, jadi teknikal atau itu fundamental. Jadi mereka mengesampingkan mainnya, psikologinya, pikirannya. Itu kan karena kenapa? Karena dia ngerasa pengen cepet cuan. Yes. Yang keduanya itu money manajemennya. Wah, tahu nih yang tadi kita bahas, misalnya salah satunya kita gantilah MLPL, MFPA lah, ya kan. Wah, ini mau ke 1.000 nih kan. Kita punya duit 100 juta, kita all in di 2 tempat itu. Padahal itu, iya kan, banyak gitu, beli di situ. Banyak. Dan gue juga beberapa kali gue ketiban klien juga kayak gitu, gue bilang, gila lu modal segini lu jebretin semua di sana, gue bilang kayak gitu. Gue jebretin semua di sana. Iya om, soalnya mau kayak gini. Enggak, diversifikasi, minimum gue bilang. Portofolio itu dari total modal itu minimum itu pegang 8. Jadi misalnya punya berapa? Punya 100 juta. Ya peganglah 8 saham, berarti 80 juta kan. Sisanya itu cadangan. Bisa buat scalping, bisa untuk spotting, bisa untuk one day trade dan lain-lain. Nah, buat nge-swingnya gimana om? Nge-swingnya kan bisa dipakai untuk kayak biasanya kalau kita itu ada namanya jenis-jenis saham universe lah, saham-saham jagoan untuk tahun ini ya kan. Nah itu kan bisa di hold kayak 6 bulan, 8 bulan, itu yang bener-bener paling cuman berapa saham, 5 sampai 6 saham. Sisanya untuk swing short atau swing long. Yes, benar. Sama scalping. Nah itu kan yang paling penting itu ya kita tahu diri kita itu finansial, nomor 1 finansial kita, kekuatan finansial kita itu berapa, terusnya bagaimana kita memanagenya seperti apa. Nah baru deh kita gunain itu pakai metodenya mau pendekatan dengan technical analisa atau fundamental analisa atau mau pakai bandarmologi juga boleh. Cuman orang kebanyakan pakainya bandarmologi lebih dulu yang ya kan, bandarmologi ibaratnya bandarmologi itu udah kayak kitab suci. Iya, benar. sedangkan bandarmologi itu kan dia lebih kuantitatif. Yes, Pergerakannya kuantitatif, bisa dibaca pergerakannya, akumulasinya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu bandarmologi ya. Itu menentukan. Jadi real akumulasi, menentukan misalnya per hari belinya big player 45 miliar. Average-nya berapa, kita hitung dalam 1 minggu, kita hitung dalam itu kan jatuhnya ke fund flow juga. Sebenarnya sih ke fund flow ya. Cuman kalau istilah ininya maunya biar dibilang kerennya bandarmologi lah. Terkenalnya bandarmologi om. Iya. Terusnya ada beberapa juga yang gua kenal juga, gua ikutin juga, ada juga yang bandarmologi pakai sistem broker summary ya kan, ada macam-macam lah. Cuman kalau gue lebih suka pendekatan ke hitung flow-nya ini, real-nya, net buy-nya di berapa, net sell-nya di berapa, daripada ngitung di broker summary. Benar. Karena ngitung broker summary, misal contoh, gue punya akun Mandiri Sekuritas.
katakan gue punya 1 miliar, misalnya bank BCA, yang gue punya saham BCA, gue tinggal pindah barang ke Sukor, 1 miliar, cuman pakai materai 10.000 doang kan. PPN 11%. Dan ini banyak banget gitu. Ya, kalau itu nggak pindah barang nggak kena pajak. Bener. Pindah barang nggak kena pajak. Cuman materai doang, bayar materai 10.000 atau 20.000. Yes. Ya paling lu ngasih inilah orang brokernya nih, lu beli hampers apa nih, tolong ya bantuin biar cepet 2 hari kelar. Pindah barang banyak kayak gitu. Jadi balik lagi yang paling utama itu mindsetnya itu ya, psikologinya jangan greedy, ya kan, mindset jangan greedy, atur emosi. Kalau waktunya cut loss ya cut loss. Kayak tadi gue cut loss. Gue nanya, hari ini lu cut loss apa? Gue hari ini gue cut loss ASA. Gue hari ini, hari ini gue nggak cut loss. Kemarin yang gue cut loss. Karena hari ini pas, karena lagi di luar Om, jadi gue nggak gitu lihat. yang fast track tuh gue nggak lagi main, cuman sekali pagi doang lah. Tadi sempat nyicip pagi-pagi nyicip CMPP karena kemarin sore gue beli, terus tadi pagi naik, sebelum gue ada ketemu orang gue jualan gitu. Itu doang. Kalau hari ini gue kena cut loss di ASA. Oh, bukannya naik Om? Hah? ASA naik, cuman jadi tiba-tiba langsung jadi bikin doji. Dan itu keputusan doji sempat naik, gue bilang, kayaknya gue udah turun 3. Biasanya kalau resiko gue itu nggak lebih dari 5% resiko gue. Kadang-kadang resiko gue misal masih, kayak contoh nih, tadi gue beli BNGA nih, ya kan, belinya gue kebanyakan BNGA nih, tapi nggak untung nggak rugi, ya udah gue jual setengah, ibaratnya, oke, gue rugi broker. Yes. Tapi gue punya modal. Ya kan, gue rugi broker, tapi gue punya modal untuk bisa beli yang lain-lain lagi, karena ini saham belum jalan. Nah, kayak tadi gue beli ASA. Ini kayaknya candle, kalau ini candle kayak mau candle Morbozu, gue beli. Nah, tiba-tiba, kok mau doji? Yaudahlah, gue buang aja. Gue pindahin lagi saham lain. Dan saham lain itu, karena gue nggak ada pilihan, gue masukin average up untuk ke saham-saham yang udah uptrend, sama yang saham-saham universe gue. Itu kalau gue. Jadi daripada gue cari pilih-pilih saham yang baru, mendingan gue average up untuk saham yang lagi naik. Salah satunya kayak Inco. Inco kan orang kan pada takut, harganya udah ketinggian. Tapi buat gue nih uptrend masih bisa naik lagi. Ya udah, lebih baik gue average up aja si Inco daripada gue cari saham baru. At least capital gain gue naik. Dan apa? Ya bener sih kata Om. Kalau turun juga gue masih cuan. Masih aman. Nggak, kadang masih aman karena average gue jauh di bawah gitu. Bener. Atau kayak kita di Clubhouse ya. Kita di Clubhouse itu ngomongin PTBA, Indi, Adro. Itu dari WNTR itu kita ngobrolin ini dari bulan November, Desember kumpulin. Desember, iya. Bener. Sekarang gue WNTR gue udah mabuk, gue bilang, aduh masa gue nambah lagi si WNTR naik lagi. Gue nggak mau nambah lagi lah WNTR. Udah break. Udah kebanyakan. Udah break resistennya lagi. WNTR. Iya. Adro juga. Adro bikin CNH lagi. PTBA juga. Makanya gue bilang, aduh, komoditas gue udah banyak banget batu bara. Gue nambah lagi. Tapi daripada nggak ada pilihan lain, yang gue prediksi nih batu bara ya. Yang gue prediksi out of the box dari topik. Karena nanti Agustus Rusia di stop batu bara sama Eropa. Mau nggak mau Eropa ataupun ini nyarinya ke Asia. Asia mau kemana lagi nyarinya? Sedangkan kita yang punya batu bara nomor 1 di dunia, produksi ya terbesar di dunia, ya Indonesia. India aja ngambilnya dari Indonesia. Iya benar. Terus ya kita kayaknya cuman kita sama Aussie doang kan? Iya. Iya kan? Itu pun sama Aussie Australia. Beberapa kali ada masalah juga. Iya, itu kan gara-gara yang sama Cina, karena Australia nyalahin Cina tentang COVID ya. Nah, karena asalnya COVID ini yang masalahnya tuh dari Cina, akhirnya kan sama Cina, Australia di ban. Iya benar. Iya, jadi apa ya? Yang penting yang tadi yang mungkin balik ke topik, mungkin 3 ini ya Om ya, method, mind, money, sama method.
Jadi kalau bisa digambarinnya itu dibikin kayak bentuk segitiga. Segitiga. Ya kan? Iya, kayak segitiga. Yang paling besar itu cuma segitiganya segitiga terbalik. Kebalik ya. Iya, karena nomor satu itu adalah mindset. Kita bisa ngatur greedy-nya kita bisa nggak FOMO, ya kan? Biasanya tuh, contoh lah, kayak tadi nih, Gosko, kan kemarin gue udah bilang gue udah jualan tuh Gosko. Di 180 gue jualan, ya kan? Hari ini, tiba-tiba kemarin tuh naik tuh, ya kan, 200, terusnya turun lagi kan? Harinya. Kemarin ARB. Kemarin ARB kan? Nah itu gue udah nggak punya barang. Hari ini, gue kebetulan hari ini gue bangun kesiangan. Gue bangun jam 10 lewat hari ini. Makanya tadi pas Om bikin ini, gue bilang gue baru bangun. Pas gue ngeliat, wah Ghost gue udah, GZKU udah naiknya kenceng lagi tuh. Udah di 220. Yes. 220, tiba-tiba dia bikin syuting tuh kan. Drop, ya. Dia dibikin syuting, ngedrop ke bawah. Ke 196. Nah, iya pakai sampai 196, gue ngeliat kebetulan gue gue lihat semua indikator masih bagus, osilatornya masih pada bagus, volume bagus, gue pindahin ke Heiken ASI. Ini sih barang bagus, gue bilang, gue beli itu tadi tuh di 202 sama 206, average gue 205 tadi. Tadinya hilang barang, jadi punya barang lagi. Naik lagi 240, digas lagi, di 240 lagi bang, gila, gue jual lagi, kayak gitu. Ya itu tadi Gosko salah satu yang gila sih hari ini. Itu kan orang kan kalau yang kayak gitu, wah pada panik sell tuh pasti kayak gitu. Kalau yang kayak gitu, kalau gue sih ngasih satu trik ya, salah satu trik saham-saham kayak gitu. Ini kan salah satu saham uptrend ya, trennya lagi naik. Biasanya kan orang terpengaruh psikologi itu karena melihat pergerakan candlestick. Iya. Benar nggak? Iya. Karena candlestick itu kan, ya kan candlestick itu kan ibaratnya itu kayak gimana ya? Naik turun, naik turun. Ya. Nah, supaya biar itu apa? Pakai Heiken ASI ngeliat hal kayak gitu. Jadi kalau pakai Heiken ASI, candle ini masih hijau, lu beli aja. Heiken ASI kan cuma beli hijau, jual di merah. Jual di merah. Atau misalnya pakai Renko juga sama, bisa. Kalau untuk nge-swing ya. Nah, gue suka pakai dua itu. Misalnya saham lagi uptrend, kadang-kadang kayak misal contoh kayak Gosko, terusnya kayak kemarin Yata, turun. Gue ngeliat, woi, ini warnanya masih hijau, gue beli dapat bottom. Orang pada jualan, gue beli. Pas kencang lagi, udah mulai lepas, pelan-pelan. Oke. Pasti kemarin juga gue yakin juga banyak yang nyangkut di Yata juga. Nggak mungkin nggak? Pastilah. BCAP juga gitu. Karena ngelihatnya ada berita begini, terusnya katanya mau ke sekian, targetnya sekian. Ternyata dicuci. Saya cuci. Ternyata dicuci. Bahkan hari ini kayaknya turun lagi ya kalau nggak salah. Hari ini turun lagi. Turun lagi ya. Tapi kan kalau swing, banyak juga sih pemahaman swing trader itu kan harus hold. Benar nggak? Nah, sebenarnya swing trader itu bisa memanfaatkan pantulan titik support sama titik resist. Itu juga kategori swing ya, namanya swing. Iya, swing atas, swing bawah, swing atas, swing bawah. Swing bawah, iya benar. Karena seorang swinger itu tahu tren. Walaupun sahamnya lagi downtrend, dia berani beli. Seorang swinger ya, Karena kenapa? Pakemnya seorang swinger itu dia tahu tren turun, tren naik, dan dia tahu supply and demand. Yes. Orang pasti takut hari ini beli cepin. Karena lagi turun. Karena lagi turun, tapi sekarang cepin di level psikologinya. Level psikologinya sama area supply drop base supply and demand-nya. Yes. Tapi kalau bisa nah ini balik lagi. Tadi kan udah my man ya. Sekarang kita balik ke money management-nya. Kalau misalnya gini, katakanlah tadi kita punya 100 juta. Modal untuk satu saham itu 10 juta. Kita belikan untuk kayak saham cepin itu 1 juta dulu atau 1,5 juta. Ibarat 10% dari penempatan. Jadi kalau misalnya average down juga turun nggak sakit hati, untuk average down juga masih bisa. Tapi kalau begitu naik kita punya barang. Betul. Jadi nggak ketinggalan kereta lah istilahnya.
Iya, benar. Ya, at least kalau saya sih biasanya selalu bilang, selalu punya planning ketika ternyata harganya ke atas lu harus gimana, ternyata harganya ke bawahnya lu harus gimana. Benar gak sih, Om? Jadi lu harus punya planning, segala planning gitu loh. Iya. Iya kan? Malah Jadi, kalau gue sendiri sebagai trader, gue nggak pernah mau ambil posisi di tengah. ya. Posisi karena posisi di tengah itu ini sebenarnya mau naik atau mau turun. Ya, belum tahu, belum jelas. Jadi better buy on weakness atau buy on breakout ya? Kalau gue mendingan ya konfirmasi udah breakout atau bener-bener bagian daerah supply and demand-nya. Misalnya turun turun jatuh banget. Oh, ini daerah supply and demand-nya. Salah satu kayak hari Senin ya kita bahas Excel. Iya, Excel. Iya. Gue bilang gue pengen fokus lihat di Excel karena orang pasti pada takut Excel bilang downtrend. Kita setuju itu downtrend, tapi ada potensi double bottom gue bilang di sana. Tapi kalau di situ mantul lumayan, entah itu dapat 35%, tapi kalau breakout lagi lebih bagus lagi. Bener. Bisa average up. Yes. Ya, jadi apa? Excel itu saya ketinggalan karena lupa. Gua hari ini malah tambah lagi, tambah barang. Tambah barang ya. Senin kita ngobrol. Selasa dia doji. Doji. Rabunya pagi-pagi udah ngegas tuh. Terus udah ketinggalan. Udah lantar aja. Soalnya kalau saham-saham, kalau gue verifikasinya gini. Jumlah saham yang beredar itu kan 780 ya. Hampir 800 saham. Sekarang jadi hampir 790 sekarang. Terakhir kemarin kan Goto, 787 jadinya. 787 saham yang beredar. Sekarang kalau gue verifikasi dari, katakanlah 900 saham. Gue fokus di 100 saham aja. Kayak di Kompas 100. Kompas 100, indeks 80, gak mungkin 80 saham gak ngasih lucuan. Entah itu either 5-15% pasti ngasih cuan. Pasti ada. Balik lagi, fokus nggak? Gitu kan, ke mindset lagi. Mindset lagi, money managementnya gimana, baru metode. Metodenya ini dalamin. Oh, kayaknya metode itu kan banyak nih ya. Sekarang kayak salah satunya hot community pembelajaran di House of Trader. Belajar ini untuk price action, ini do teorinya seperti ini. Kan diajarin ini supply and demand. Di luar hot juga banyak juga grup-grup ini yang meluangkan waktunya untuk mengajar edukasi di pasar keuangan gitu. Nah itu kan balik lagi ke teman-teman. Biasanya kalau cut loss didiemin ya kan berbulan-bulan, tapi kalau cuan baru seminggu pengennya jualan. Nah itu yang polanya harus dibalik. Itu yang polanya. Nah, ini ada giliran loss 20%, giliran loss 30%, sebulan 2 bulan berani di hold ya. Iya, tapi cuan 10% baru seminggu gatel pengen udah jual. Itu yang polanya harus dibalik. Itu harus dibalik, benar-benar. Ini tadi ada cerita nih, Om Kus manggil, hai Om Kus. Halo, cerita, ajak gabung dong, ini senior aku juga loh, orang baik. Kemarin aku liburan kayaknya di cerita. Halo Ce, nanti kita ini lagi, Zoom lagi Ce. Aku lagi pengen bikin ini, tema Zoom sama cerita, Ellen May, sama Sabrina. Pengen ambil temanya The Queen. Tahun lalu gue bikin... The Queens, jadi wanita-wanita yang yang aktif di pasar saham. Yes. Tahun lalu gue bikin The Queen of Gambit. Queen of Gambit tahun lalu itu ada Jani, ada Vea, ada siapa? Kalita tuh dari Syariah Saham. Pokoknya semuanya cewek semua. Habis cowok mulu kan bosan. Iya. Udah kebanyakan cowok, Om. Kenapa kemarin gue bikin Queen of Gambit tahun lalu, pas itu lagi musim-musimnya koreksi bulan September. Kita harus bikin strategi. Gambit itu kan strategi catur. Betul. Untuk menyerang. Sebenarnya itu formasi menyerang untuk Gambit itu. Makanya gitu, ada Lindali juga. Lindali juga gue bilang, ini orang kan September pada takut masuk pasar saham. Ya kan, gue bilang, kenapa gue namain ini?
ini waktunya buat beli saham-saham yang memiliki valuasi cukup dibilang murah, dan itu blue chip khususnya seperti BRI, BCA. Dan alhamdulillah kan, lihat September belum ini 45% loh BNI. Iya. Ngegas ya loh. BNI, BRI. BRI 30%. Asing pada jualan, pada takut, malah lokal di 3.500 sekian, gebuk masuk pada banyak jebret-jebret. Akhirnya siapa sangka, tadinya itu juga itu di luar prediksi gue. Gue beli BNI di level 5.000, ya udahlah gue beli banyak. Untuk akhir tahun target gue 7.500, ternyata langsung cepet banget, nggak nyampe akhir tahun 7.500. Gue bilang gila, gue bilang kerjaan 3 bulan langsung 3 minggu kelar. Langsung beres. Ya udah, gue fokusnya balik lagi ke komoditas lagi ya gitu. Dan ini dan seperti yang barusan Om Kus ceritanya itu kan kombinasi dari yang namanya metode main sama money management juga ya Om. Dan itu kan by experience udah bertahun-tahun bahwasannya pasti ada satu pola. Kalau kita udah lama di market, terus emang kondisi makroekonominya juga nggak ada masalah, pasti siklusnya begitu-gitu terus kan Om sebenarnya ya. Paling ya tema ganti. Kalau siklus itu kan bisa dibaca. Siklus itu siklus tahunan. Setiap tahun itu kan selalu ada koreksi. Biasanya kayak Mei. Mei kan paling jargonnya apa? Sell on May. Mei, iya, in go away. Iya kan? Iya. And go away. Kalau buat gue kesempatan beli big cap. Iya, benar. Beli. Ini kan kalau misalnya kita perhatiin, BCA kan sinyal sell-nya itu dari 2 minggu lalu udah keluar sinyal sell kan? BCA, BRI. Ya, nanti mungkin puncaknya di minggu kedua atau minggu ketiga Mei, ya beli aja yang banyak. Udah nggak usah di-tradingin, akhir Juli juga tuh pasti naik di atas 15%. Naik lagi. Dan lu nggak perlu nguber-nguber saham-saham besok ARA atau ARB. 15% lu punya duit 100 juta, 15%, 15 juta. Berapa? Ini 2 bulan. Sebulan. 2 bulan ya kan? 2 bulan ya kan? Makanya enak. Jadi kadang-kadang orang-orang itu pegang duit ini, aduh, gue harus ini. Kalau gue mindset gue gini, selalu ngajarin ke teman-teman. Gue misalnya beli kayak PTBA, ya kan? PTBA gue beli, gue punya modal misalkan 100 juta. Target gue sebulan itu cukup 5% dari PTBA. Nggak perlu ARA. Kalaupun naik lebih, itu adalah rezeki, kelebihan aja. Dan gue lagi itu di Clubhouse juga sama Handi sama Friday, gue bilang gue PTBA gue simpen sampai bulan April, siapa tahu dia ngasih dividen gede. Ternyata belum ada RUPS, ya udah gue nunggu sampai RUPS. Lagi itu harga masih di bawah 2.200 ya, 2.300. Ya udah, gue simpen aja 5%. Sekarang kan udah tumbuh, misalnya dapat 16%-an, ya biarin aja. Dan apa? Dan masih gerak, hari ini juga hijau kan, kalau nggak salah. Hijau, Adro, traktor juga, Unity Tractor. Juga. Cuman agak sedikit sedih, MLBI doang. Boleh lah, kan udah naik banyak. Enggak, soalnya bulan puasa kan nggak boleh minum bir katanya. Haram. Ya udah gue beli sahamnya aja. Ntar habis lebaran biasa naik. Secara fundamental gue ngeliat ini bagus, terusnya selalu dividen yield-nya juga 6%, gue bilang cukup bagus. Kemarin yang sedikit misleading cuman Demas doang, Delta Mas. Iya. Karena earning per share-nya dia turun tahun 2021, dan uang kasnya, cash flow-nya juga turun karena untuk membayar dividen tahun lalu. Tapi gue berharap nanti di Mei Juni dia memberikan dividennya lagi, setidaknya sih di atas 7% atau syukur-syukur di atas 10% lagi. Iya. Karena yang paling gede itu gua ngerasain itu 2018 apa 2019 itu 20% loh dividennya. Gila loh. Satu semester 2019 ya kalau nggak salah. 2019 ya. Karena satu semester aja dia ngasih 12%. Iya. Gede banget. Gua ngerasain banget. Jebretin duit berapa 200 juta pada 250 juta, gue dapat 50 jutaan deh dari dividennya gue. Gila.
Dan itu nggak kenal dividend trap ya, kalau Om Gus ya? Enggak. Iya, iya. Karena kalau kita udah tahu saham-saham yang memberikan, kalau sekarang tuh lebih enak loh dibanding sebelum COVID. Karena kenapa? Semenjak era COVID ada namanya indeks high dividend. Iya, iya. Kalau dulu nggak ada. Jadi kalau dulu nggak ada. Jadi kalau kita suka mencari dividen, kita tinggal lihat aja saham-saham yang ada indeks high dividend. Biasanya 20 isinya. Udah, kita tinggal tracking 5-10 tahun terakhir, biasanya dia memberikan dividen itu di bulan apa. Jadi misalnya kayak, apa ya, katakan... ADMF. Ya, ADMF. Misalnya kan ADMF dia berikan 7%. Ya udah, 2 bulan sebelum pembagian dividennya, kita mulai akumulasi, beli cicil-cicil. Yes. 2-3 bulan sebelum dividen itu biasanya posisi yang bagus. Nah, sekarang yang bakal ini nih biasanya MPMX, Saratoga ya. Ya, hari ini gerak sih. Hari ini gerak, cuman kan RUPS sama dividennya kan belum diumumin kan? Iya, belum. Kan bisa jadi buat nih misal kayak dana misal penempatan 10 juta ya kan. Ya udah, lagi buy on weakness, lagi dia koreksi, tutup koreksi, jelang tutupan beli cicil. Begitu nanti sahamnya naik ke 1.500, dividennya dapat, capital gainnya juga dapat. Iya, benar. Tapi begitu nanti dibanting turun ke bawah, ya setidaknya paling kepotong berapa persen capital gainnya. Iya, mungkin maksimal 20% ya kalau misalnya ARB 3 kali ya. Iya, 21% lah. Ya, 21%, 25% masih oke lah. Iya. Nah sih gue ngarepin, gue pernah banget gue tuh apes di MPMX tahun 2019 juga tuh. Itu beli di 1.100, habis dividen turun langsung drop ke 900 perak. Gitu masih normal. 2019 apa 2018 tuh gue? 2019 kayaknya tuh MPMX tuh. Iya, dari yang dia bikin gap banget. 1400 ke 940. Iya. Bener ya? Itu gue modal average gue tuh di 1.100 tuh. Gue bilang, itu jangankan gue asing aja kena loh, karena saat itu asing banyak masuk. Iya. Itu gara-gara ini gagal nyapres, kecewa. Oh, oke. Sekalian duitnya minta balik. Dan ini kelihatannya juga MPMS kan OTW ngejar gapnya yang di tahun 2019. Ya, semoga aja. Makanya sebenarnya sih kan Pilpres itu bagus. Dalam arti bagus, ya mau nggak mau harus ngegoreng saham dari sekarang. Nyari duit. Ya. Karena kalau tahun depan, apalagi setengah semester, terlambat. Udah susah. Gitu. Iya. Udah susah. Kampanyenya juga udah mulai segala macam. Oh, sekarang kan yang lagi kenceng itu kan siapa? Saratoga, terusnya Haritanu yang punya partai. Siapa lagi? Kalau dulu kan ada Osman Sabta, sekarang kan Osman Sabta lagi dikunci nih sekuritasnya. Thohir Group. Thohir, tapi dia kan nggak terjun ke politik. Iya. Kan ada si ininya. Tapi kalau Erick Thohirnya nggak tahu ya, gue untuk perusahaan Aba sama Mari, gue lucu itu perusahaan. Apalagi khususnya Mari, masa kuartal 1 2021 nggak dikeluarin, terusnya kuartal ini juga nggak dikeluarin. Berarti kan ada yang salah sama manajemen. Kalau gue ya ngelihatnya, ada yang salah sama manajemen. Jadi karena gue pernah punya salah satu temen juga, dia orang emiten, dia langsung owner. Sekarang sahamnya sih nggak digocap, nggak digocap, nggak ini, dia suspend aja. Gue bilang, dia sahamnya lumayan bagus, ada ini bagus, gue nggak bisa sebutin. Gue ngomong sama dia, kok sahamnya kok nggak dibuka aja? Dia jawabnya gampang, ngapain? Nggak ada bursa juga, perusahaan gue dia sama kayak amoniak juga, kayak ESA, salah satu ininya kayak ESA juga. Okay. Perusahaan chemical. Enggak ini juga, perusahaan gue juga jalan. Gue bisa ekspor juga. Tapi kan ini nama OJK, ini diiniin kok. Ya udahlah, tinggal bayar ini aja penalti paling 200 juta buat dia.
Terus ya ntar kalau lu pengen gadeli saham itu, ya gue gadenya ke luar negeri, nggak mau di Indonesia. Karena bunganya di luar negeri lebih murah. Karena gade di luar negeri itu kurang lebih di 4-7% per tahun. Dan itu pakai dolar, dia bilang. Ya paling gue terbitin ini buat obligasi luar negeri, ya tinggal buka suspend aja, dia bilang. Baru dia tinggal mainin. Gue bilang, brengsek ya, bursanya begini ya. Nah, ini Om Kus, kita coba buka. Ini ada beberapa pertanyaan sih, Om. Nah, ini salah satunya. Iya, boleh. Dari Elfrida Sitanggang. Om Kus, mau tanya dong, bagaimana nge-manage psikologi swing sama scalping? Nah. Psikologi swing sama scalping, memanage-nya. Memanage-nya pertama, satu, kalau dibilang di museum itu nawaitunya dulu. Niatnya dulu, mau nge-swing atau nge-scalping. Ya kan, satu tuh manage. Kedua, sisihkan antara akun swing sama akun scalping. Yeah. Karena ada beberapa contoh ya, kebetulan juga gue punya beberapa sekuritas. Ada yang sekuritas bisa buat scalping, artinya contoh kayak Jasa Utama Capital atau Mirai Aset, atau itu dia beli jual dalam hitungan 3 tik itu langsung done, over, selesai. Tapi kalau macam ada beberapa sekuritas, salah satunya kayak Samuel, terusnya Mirai, Mansek, itu nggak bisa dilakukan untuk jual-jual per tik kayak gitu. Otomatis itu harus pakai akun swing. Dijadikan. Dan itu bisa, swing bisa dijadikan untuk spotting juga. Keunggulan dari spot trader atau spot trader atau position trader lah. Jadi kalau swing itu otomatis harus bisa position trader. Jadi wah, saham ini bergerak, ya kan, udah ini. Ya, portofolionya yang kira-kira naiknya udah tinggi, udah 60%, dikurangin untuk beli saham yang calon akan kasih beggar. Tapi kalau yang scalping, ya udah, misalnya kayak punya akun satu 100 juta, satu 50 juta untuk scalping atau 25 juta. Yang akun scalping itu, ya udah, lakukan aja scalping. Kalau misalnya pernah si Bekti ya. Bekti, ya dia kan scalping tapi dia juga punya swing. Dia punya sekuritas itu nggak 1 atau 2, kalau bisa punya banyak sekuritas. Jadi kalau scalping, misalnya contoh kayak beli saham Dewa, yang paling hari ini paling banyak banget pasti anak scalper itu cuan pada di Gospo. Iya, pasti. Ya, pada jual di 220, pas turun dia beli lagi, tar dia jual lagi di atas, bolak-balik itu terus. Dan jadi untuk memanage-nya, bedakan antara akun scalper atau akun scalping dengan akun swing. Jadi terus, tahu gitu. Dan keduanya, niatnya juga ya, keduanya harus tahu. Harus tahu volatility saham, karena tidak semua saham itu sama. Cara bermainnya, bergeraknya juga sama. Nah, kalau untuk yang scalping, biasanya itu bermain di high volatile ya, high volatile atau di ATR, average true range-nya itu biasanya yang di atas 7. Average-nya. Kalau kayak BCA kan ATR-nya itu kan 3, BRPT ATR-nya 3, ya kan? Tapi kalau yang kayak Gosco itu kan bisa 9, 11, 10, terusnya kayak MPWI itu kan bisa kayak 8. Ya kalau pengen scalping, mainlah di saham-saham yang kayak gitu, cuan bungkus, jangan ditinggalin. Beli hari itu, jual hari itu, atau jam itu juga kalau niatnya untuk scalping. Ini yang paling susah kan, Om. Maksudnya sometimes banyak dari orang itu mau begitu scalping itu kan pasti begitu dia naik yang harusnya dia udah nargetin 3-5% udah take profit, tapi kadang di dalam hati itu kan suka nego. Iya, aduh gue jualnya kecepatan. Iya. Aduh gue jualnya kecepatan. Aduh gue ini. Dan itu biasa di kota-kota besar. Itu mungkin kalau naik nggak bersyukur, kalau habis cut loss juga nggak bersyukur. Iya, jadinya bisnis penyesalan, Om. Iya, bisnis penyesalan. Bisnis penyesalan. Oke. Jadi emang dari awal ya nawaitunya dulu. Misalnya kayak ini niatnya mau scalping, ya udah scalping. Kalau swing ya swing. Dan bedakan akun sekuritasnya.
misalnya Sukor kan kerjasama nih si Hot sama Sukor. Sukor bisa buat scalping atau ini sih kalau Sukor gue sendiri gue nggak tahu, belum pernah. Gue ada sih. Bisa bolak-balik bolak-balik langsung done, nggak kena average harganya. Kalau nggak lewat hari langsung, kalau nggak lewat hari itu harganya yang baru. Maksudnya kalau kita scalping tapi lewat hari atau nah itu misalnya hari ini kita 2 kali, terus besok ternyata kita yang terakhir kita diemin di Porto, nah besok itu di average harganya. Oh, oke. Jadi dia nggak kayak soalnya gue ada Sukor juga, cuman gue nggak tahu nih akun bisa buat scalping atau buat swing. Ya udah gue akhirnya gue beli ya udahlah gue karena punya temen gue, ya udahlah gue pakai buat untuk nge-swing aja lah atau buat nge-spotting. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari teman kita nih Om. Iya, apa tuh? Dari si Sam, aku mau izin tanya langsung biar nggak keduluan tuh Om Kus. Tuh Om Kus dan Kohandi, how to manage personality baik dari time frame dan emiten. Biasanya CL kayak gitu kan, bener begitu main. Ini pengalaman dari kalau ngobrolnya udah ngobrol become fund manager. Gua tadi suaranya putus-putus nggak kedengeran. Oke. Ini saya ulang ya Om. Ini izin langsung tanya, how to manage personality and mindset become a fund manager. Manager yang baik ya, become fund manager yang baik dari time frame, kemudian pemilihan emiten, juga achievement atau gain Porto. Ini pernah gua ajak kolaborasi sama teman-teman bulan Januari kalau nggak salah, pas tanggal 15 Januari kalau nggak salah. Itu gue bikin di STC Tribute for Asun. Nah di situ how to manage untuk ini balik lagi satu lagi, ini kan ke psikologi ya, balik lagi nih ke psikologi. Balik lagi psikologi. Sekarang gitu siapa ini ada siapa Alex gitu yang ngebawain ini. Jadi umumnya kita itu pengen cari menjadi pohon yang pohon rindang ya, atau yang pengen pohon akarnya kuat. Kalau pengen pohon akar rindang itu kan biasanya anginnya lebih kencang, lebih tinggi, lebih kencang, ya kan, lebih cepat tumbang. Nah, itu biasanya yang dilihat sama para trader itu ya, yang baru-baru ngelihatnya hijaunya aja, lihat cuannya aja, cuman akarnya masih belum kuat. Terusnya gimana buat ininya lagi, itu kan ditempa lagi dari berbagai pengalaman ya, seberapa sering berani rela sama cut loss. Kayak tadi saya bilang, Andi, hari ini kamu cut loss apa? Saya cut loss asa, saya bilang. Orang pada malu bilang cut loss. Kalau saya dengan bangga, saya berani cut loss. Gitu. Kenapa alasannya? Saya jelasin alasannya, karena saya cut loss ini. Udah nggak risk profile-nya saya, gitu, untuk dalam ini. Daripada saya nggak cut loss, besok turunnya takutnya lebih turun dari kayak 3-4-5%, tapi kalau besok naik kan bisa saya uber lagi. Lebih baik saya amankan aset yang ada sekarang dulu daripada belum. Terusnya bagaimana untuk ininya lagi jadi fund manager, dan ini itu semuanya balik lagi ke market, gimana kita bisa bertahan dan berapa besar kita bisa compounding aset yang kita punya. Misalnya contoh ya, kan tadi kita di awalan bilang kayak gini, kita punya duit 100 juta. Ya, punya 100 juta itu sebenarnya kita tujuan dalam investasi saham itu kan untuk menekan inflasi. Itu satu dulu tuh yang harus diinin. Jadi bukan kita punya duit 100 juta pengen dapat 1 miliar. Dalam waktu 1 tahun ya gitu. Atau misal pengen punya 10 juta dapat 100 juta dalam sebulan. Yang seperti itu dihilangkan dulu. Jadi punya 100 juta, mindsetnya kita nih. Kalau misalnya sama nih persepsinya, 100 juta gimana dalam 1 tahun bisa dapat 8 juta. Jadi selalu dapat yang kecil dulu aja. Karena kenapa? Inflasi kita aja kan di 2,5%. Dikali 2 aja
atau dikali 3 cuma 7,5%. 7,5%. Misalnya bunga deposito aja 3 sampai 3,5%. Dikali 2 aja cuma 7% atau 8%. Ya udah, kita setahun kita bisa nggak survive di situ, dan kalau lebih dari situ ya itu lebih bagus. Itu salah satu yang salah satunya. Yang keduanya, kita bisa compare performance sama IHSG. Untuk sebagai benchmark. Contoh, IHSG bulan ini naik 4%. Portofolio kita naik 4% nggak? Kalau portofolio kita minus, berarti ada yang salah sama manage portofolio. Gue pernah melakukan kesalahan itu. Dan gue sering melakukan kesalahan itu. Tapi gue selalu review dari kesalahan gue. Apa yang bikin gue salah dalam penempatan ini, entah itu gue di mindset gue atau di money management gue. Kalau so far di metode gue nggak pernah ada yang salah. Kalau metode pasti nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, iya, benar. Mau apapun itu, mau pakai bandar, semua metode itu nggak ada yang salah. Karena kita analisa itu, kita pede, yakin, bener. Tapi yang salahnya itu di mana? Di mindset sama di money management. Eksekusinya itu yang harus kita review berkala. Misalnya kalau saya kayak kebetulan saya kan punya klien juga beberapa. Saya selalu kasih laporan mingguan, bulanan, sama triwulan. Nah, ini per bulan, ini minggu ini begini report hasilnya, ini reportnya gini. Oh, turun kenapa ya, Kus ya? Gua kasih reasonnya, ini nih. Gua akuin kesalahan gua. Ini saya salah penempatan di sini karena saya merasa ini kayak gini-gini. Tapi saya bisa kembalikan, tapi saya hanya butuh waktu aja. Gitu. Yang penting harus mengakui kesalahan. Jangan merasa benar. Kalau salah ya salah. Dan orang biasanya kalau salah itu nggak mau ngaku. Gue bener. Ya salah satunya hari ini lu cut loss apa? Gue bilang gue ngaku ke cut loss ya cut loss gitu. Dan orang kayaknya gengsi kalau ngaku cut loss atau ngaku loss itu. Maunya gue win terus. Ngelus rusa di Bali dapat 3 miliar gitu ya. Rusa. Iya benar. Iya Pak. Ya. Dan ya kalau gue pamerin juga, misalnya gue kan ada grup umum di Smart Trader Community Telegram. Yang lain tuh pada pamer cuan. Kalau gue pamernya apa? Pamer porto merah. Karena kenapa? Biar mindsetnya lu di saham itu jangan lihat cuannya, lu lihat nih impact-nya lu bakal ada namanya negatif. Cuman jumlah lotnya gue umpetin. Biasanya yang gue umpetin lossnya kecil, yang cuannya yang gue iniin, yang gue umpetin di atas. Jadi orang nggak tahu gue cuannya berapa ya kan, taunya gue loss aja. Jadi biar orang-orang yang baru pasar saham itu, kok Om Kus yang udah 10 tahun aja kok minusnya 5%, minusnya kok 8%, 3%, dan minus semua portonya. Ya itu kan lu nggak tahu isinya ada 3 lot, 5 lot, atau 1 lot ya kan. Makanya kan gue lihat minusnya. Lagi nitip sendal ya Om. Iya. Yang kayak gitu-gitu kan balik lagi ke money management. Oh kayaknya jalan bagus nih, cuman gue nggak tahu. Ya udah gue titipin sendal dulu lah. Oke, udah. Wah, kayaknya udah dalam nih 15%. Hitung ulang berapa yang bottomnya. Nanti misal punya 10 lot, bisa gue jebretin jadi 120 lot market average. Salah satunya kayak gitu. Itu kan salah satu strategi by method. Jadi metodenya gue itu lebih ke nekanin ke money managementnya. Money management, mindset, baru technical. Karena sejago gue juga punya banyak teman-teman juga jago Elliott Wave, tapi mereka salah posisi karena mereka mementingkan ibaratnya Elliott Wave is a god. Elliott Wave udah ibaratnya nomor 1, nggak ada ini. Kalau gue untuk orang Elliott Wave, mohon maaf bukannya gue paling ini ya, udah Fibonacci-nya lu hilangin bisa hitung wave nggak? Iya, karena basicnya itu kan harus ada Fibonacci. Nah itu aja. Nggak bisa gambar Om. Nah, bukannya gua anti Elliott Wave, gue juga menggunakan Elliott Wave juga gitu. Ya kan? Gue bilang, ya udah, daripada capek-capek lu hitung Elliott Wave kayak gitu, pakai Fibonacci aja udah selesai. Is golden ratio gitu. Simple teknik ya. Simple teknik ratio, atau
kalau tadi balik lagi ke gimana sih bisa ini time frame, ya kan? Time frame. Tadi ada pertanyaan itu kan time frame dengan personality jadi fund manager. Itu balik lagi gini, ada namanya Dow Theory. Pasti semuanya belajar Dow Theory. Nah, kan kita harus ngikutin tren dibagi menjadi 3 tren, ya kan? Ya. Terusnya ada namanya 3 fase, 3 phase. Ya udah, kalau 2 itu udah paham, sama satu lagi dikonfirmasi dengan volume, bener nggak? Yes. Yeah, salah betul. satunya. 3 itu udah kuasain, ya bisa semua kok, udah hatam kok. Kuncinya cuma di sana. Jadi kayak time frame itu kan ada primary, intermediate, sama minor. Minor, ya. Nah sekarang balik lagi di time frame minornya itu berapa? Ya kan? Kalau trend itu kan udah ketahuan, kelihatan uptrend, downtrend sama sideways, terusnya ada support sama resist. Yes. Yang berbentuk kayak vertikal ya. Support and resist tuh kelihatan. Yeah. Nah kan tinggal dihitungnya lagi jangka pendeknya itu berapa. Nah kan kalau di bapaknya kita nih si Charles Dow ini kan bilang jangka pendek itu di 1 bulan. Di 1 bulan itu ada higher low nggak? Iya. Udah simpel aja. Oh, kalau misalnya sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya? Tanggal 14. Nah, dari 14 April sampai Maret, saham apa yang memiliki sepasang higher low? Yeah. Simpelnya itu. Ya, simpelnya kalau ada ketemu saham itu, hold. Oh. Tahan. Salah satunya ya, komoditas hampir semua ya. Nikel, Hampir semua, timah, batu bara, apalagi ESA dan lain. Ya udah, punya itu, dan dia tidak mempunyai lower low, lower high dalam 1 bulan, berarti nggak, jangka pendeknya nggak downtrend. Ya udah, hold aja. Terusnya jangka menengahnya gimana? Jangka menengahnya dari 1,5 bulan atau 6 minggu sampai 9 bulan. Iya. Dia mempunyai anak tangga nggak higher low? Kalau misalnya ada, ya udah. Ngapain harus, ini kesalahan trader umumnya itu selalu ngelihatnya ke bawah. Wah, saham ini murah, udah koreksi, udah selesai. Itu masih bisa turun lagi. Kenapa nggak fokus yang ya Unilever salah satunya, katanya bilangnya ini kan sahamnya fundamentalnya bagus, Unilever. Oke, fundamental bagus. Lu cek nggak laporan keuangannya? Coba kalau misalnya kalau nggak tahu cara simpel, nggak usah cek laporan keuangan itu, kita kan zaman mudah ya. Kita tinggal download namanya aplikasi RPI ya atau RTI. Tinggal lihat aja. Tinggal lihat aja earning per share-nya dari 2018 sampai terakhir, itu kan earning per share-nya itu selalu turun. Artinya kan kinerja perusahaan itu menurun. Akhirnya mencetak labanya juga turun, dividennya juga turun. Terus ngapain lagi perusahaan? Lu mau invest saham Unilever, katanya mau balik ke 10.000. Sekarang sebelum dia berpikir Unilever balik ke 8.000, 10.000, corporate action apa yang akan dilakukan Unilever? Iya. Itu yang harus diinikan. Misalnya ada program buyback, itu bagus karena jumlah beredar akan lebih sedikit. Itu salah satunya. Atau dia mau melakukan apalagi, beli caplok perusahaan, misalnya hot community dibeli sama Unilever, ya kan, salah satunya. It's corporate action. Atau dia caplok bank, ya kan, ataupun apa. Itu bagus gitu. Tapi kan so far selama ini nggak ada corporate action setelah stock split. Cuma dividen-dividen gitu aja. Dividen-dividen aja ya mudah, nggak ada yang nothing spesial lagi. Apalagi dia jual Blue Band. Kalau nggak salah dia, setahu gue sih, dia jual Blue Band sama Sariwangi, dia pengen caplok perusahaan yang di Inggris. Modalnya dia. Cuman pas lagi term due date-nya dia mau caplok, akhirnya gagal, nggak jadi. Ya udah jatuh ketimpa tangga. Lagi. Blue Band-nya hilang, Sariwanginya hilang, akhirnya ke laporan kinerja perusahaan, earning persennya turun. Nggak berkembang. Malah banyak orang-orang yang melihat sisi negatif thinking ya, dalam artinya gini,
aduh sahamnya ini Bakri, ini kayak gini. Lu lihat earning per share-nya Bakri lebih bagus lu daripada kinerjanya si Unilever buat gue ya. Lu lihat BRMS EPS-nya, earning per share-nya dari 2018, 19, 20, 21, dia meningkat. Kinerja laporan keuangannya. Bumi, resources, terusnya energi. Bahkan energi sendiri sama Dewa ada cash flow loh. Iya. Orang nggak mau ngeliat itu gitu. Tapi kalau misalnya fund manager atau manajer investasi, ini perusahaan ada cash flow, earning per share-nya naik, berarti perusahaan ini kinerjanya naik, meningkat. Kenapa nggak coba gue iseng, istilahnya iseng gue trading, oke lah, siapa tahu gue punya kayak gini, gue cuman modal katakan 5 juta, siapa tahu gue diemin 3 bulan, karena tadi kan kita udah tahu nih, pakemnya dulu kan, Do teori ya, yang punya trennya itu kayak gini, oh oke nih, dalam 1 bulan dia udah ada hire loh, oke gue taruh 5 juta, siapa tahu 3 bulan kemudian atau sebulan kemudian dari 5 juta jadi 7,5 juta atau jadi 6 juta. Gua nggak berharap jadi 10 juta. Berpikirlah yang kecil dulu. Kalau misalnya dapat 100% itu rezeki dari Tuhan. Jangan biasain berpikir harus langsung. Auto reject atas. Iya. Padahal skill masih atau pengalaman masih segini ya Om ya. Iya. Gua liatnya tuh seringnya dari orang-orang, apalagi mungkin yang baru masuk sejak 2020 ya, karena dikasih enak di tahun 2020, jadi selanjutnya 2021, 2022 itu ngarepnya enak seenak 2020, padahal kan nggak selalu begitu dan 2020 itu kan juga kalau gue bilang sih, kalau gue bilang 2020 itu nggak enak. Nggak enak banget. Waduh, bukan terlalu gampang. Lu bayangin aja, itu running trade itu nggak ada yang warna hijau. Ya, itu di awal itu di awal tahun nggak ada yang hijau. Itu running trade nggak ada yang hijau, itu merah semua itu. Lu mau ngebatem gimana lu? Indi BBNI pagi-pagi buka udah ARB dan ARB-nya BCA deh. 5%. Iya, BCA deh. BCA langsung 15% turun lu. Aduh, lu gila lu. Lu punya duit 1 miliar. Turun otomatis 15%. Langsung minus 150 juta. Lu mikir 2 kali. Gila lu, gue harus cut loss 150 juta satu Avanza. Iya. Wah, kata orang, ya mungkin yang setelah bulan Juni ngerasain enak. Benar. Ya kan? Iya. Tapi kita yang ngerasain dari awal tuh mati. Gua ngerasain 2015, gua ngerasain 2018, gua ngerasain ini. Ya gua sama temen-temen, salah satunya sama Kang Edi, sama Cerita, ada siapa lagi? Khususnya lu kan ada di grup gua nih, di grup Qatar ya. Itu emang untuk teman-teman analis. Ya kita selalu ISG nggak apa-apa, ISG positif. Cuman kan porto kita kan nggak enak juga. Iya kan? Kalau ngerasain itu. Walaupun punya BRI, punya BC, antar juga balik lagi. Cuman kan kalau yang untuk full time trader kayak gue, anak istri gue makan apa? Iya, kan? Bener. Jadi kalau 2020 buat gue nggak enak sih gitu. Iya. Cuman yang enak itu ya stabil, biasa-biasa kayak sekarang lah, enak bertumbuh ya kan. Iya. Kayak tahun 2021 enak pertumbuhan. Terus ya kayak kemarin juga banyak pertanyaan 2021. Oh ini IHSG mau kemana sih? Kok gini-gini aja? Dow Jones udah naik puluhan persen, IHSG gini aja. Ya kalau gue jawabnya gampang ya, kita lagi dalam masa recovery karena kita lihat sendiri bisa banyak corporate action melakukan right issue, melakukan stock split karena mereka recovery. Yang utama itu kan ngapain gue nyelamatin trader? Gue perusahaan gue dulu yang gue selamatin. Bener. Perusahaan gua dulu selamatin, kalau lu mau investasi tempat gua, ya lu pasti dapat cuan, balik lagi. Iya, benar. Oke Om, ini udah jam 9 lewat juga ya Om. Sebelumnya thank you banget buat Om Kus udah sharing soal topik hari ini ya, membangun psikologi trading. Even apa yang Om Kus share itu bukan secara hanya teori, tapi itu udah benar-benar dari pengalaman Om Kus, benar-benar dari pengalaman menjadi seorang trader itu ya
nggak selalu enak dan apa ya, nggak gampang gitu loh. Karena ada anggapan orang di luar bahwa jadi trader itu gampang, enak, nyari duit apa segala macam. Padahal kan yang disiksa itu adalah otaknya. Bener kan? Iya. Iya kan? Kalau gue kan, kalau psikologi trading itu paling simpelnya gini, belajarlah tiap hari cut loss. Iya. Bener. Simpelnya ya, belajar tiap hari cut loss. Karena kalau cut loss itu ibaratnya kan sedekah. Sedekah ke bursa. Tapi karena kita udah tahu level cut loss-nya kita, ibaratnya kan cut loss itu kan level resiko. Iya, benar. Kalau kita udah tahu level resiko yang kita tanggung itu, otomatis, oh yaudah, gua cut loss gue begini. Dan gua cut loss itu rata-rata itu average cut loss gue itu nggak lebih dari 3,5%. Disiplin. Iya, malah ya seperti gue bilang, kadang-kadang 0,5% gue cut loss. Tuh teman-teman. Oke. Thank you banget Om Kus untuk waktunya. Sama-sama Om Andi. Thank you.